Pada sebuah surau tua yang dindingnya masih menyimpan gema suara suci, ada seorang bocah yang kepalanya selalu tertunduk khusyuk di balik mushaf. Namanya Andi Sopran. Dunia mengenalnya sebagai sang juara, seorang hafiz yang suaranya mengetuk pintu langit. Baginya saat itu, ayat-ayat adalah prestasi. Sebuah mahkota yang ia raih dengan disiplin keras. Namun, waktu adalah guru yang lebih bijak. Ia menuntut Andi tidak hanya menghafal kata-kata, tapi menghidupinya di saat dunia tak lagi memberi puji. Bertahun-tahun kemudian, juara kecil itu menjelma menjadi seorang penyuluh agama Islam di Selat Nasik. Sosok mualim yang memilih jalan pengabdian di balik seragam sederhananya. Lihatlah jalan yang ia tempuh. Bukan hamparan karpet merah, melainkan debu jalanan yang menyisakan, hutan yang sunyi, hingga deburan ombak samudera yang tak jarang mengancam nyawa. Di pelosok negeri, di mana peta mulai memudar, ia melangkah. Baginya, setiap jiwa di ujung pulau terjauh memiliki hak yang sama untuk mengenal cahaya Tuhan. Ia berlabuh bukan untuk mencari mimbar megah di pusat kota. Ia justru menjemput tugas ke tempat yang jarang dilalui, menyusuri pelabuhan-pelabuhan kecil, menumpang kapal nelayan, demi menemui masyarakat yang pulaunya sering terlupa oleh peta. Di ufuk sana, sebuah daratan kecil muncul. Sebuah pulau yang penuh dengan penantian akan hadirnya bimbingan. Sebagai penyuluh, ia bukan sekadar datang untuk berceramah. Ia datang untuk mendengar keluh kesah, membimbing, menyatukan umat, dan membawa cahaya ilmu untuk mereka yang berada dalam kegelapan. Di sana, di tengah kegelapan literasi dan haus akan bimbingan, Andi berdiri. Sosoknya tampak kecil di antara barisan pohon kelapa dan deburan ombak, namun kehadirannya menjadi suluh yang nyata. Ia tidak datang dengan khotbah yang menghakimi, melainkan dengan telinga yang siap mendengar dan tangan yang siap merangkul. Kita melihatnya mengelilingi seisi kelas, membimbing anak-anak mengeja asma Tuhan dengan lidah yang masih kaku. Ia tak terburu-buru. Baginya, setiap satu huruf yang terucap benar adalah sebuah kemenangan besar atas ketidaktahuan. Di dalam ruang kelas yang riuh, ia menjadi saksi bagaimana hidayah meresap pelan ke dalam dada mereka yang selama ini terabaikan. Saat amarah memuncak, ia menjadi penengah yang adil, melerai ego dengan kalimat-kalimat yang menyejukkan, dan memastikan bahwa hukum Tuhan tetap bisa dirasakan kehangatannya di tempat yang paling dingin sekalipun. Ia menunjukkan bahwa agama bukan hanya soal ritual di dalam musola, tapi juga soal kedamaian di meja-meja musyawarah. Andi memahami tantangan bagi pemuda di pelosok bukan hanya soal keterbatasan buku, tapi soal mimpi yang terpasung oleh keadaan. Di tengah kegamangan mereka, ia hadir sebagai kompas. Ia mengajarkan mereka bahwa mencintai Tuhan berarti juga menjaga alam, bahwa beragama adalah soal memiliki karakter yang tangguh, dan bahwa masa depan tidak ditentukan oleh seberapa terpencil tempat kita lahir, melainkan seberapa besar integritas yang kita bawa. Kita melihatnya mendengar dengan saksama saat para pemuda itu bercerita tentang kegelisahan mereka, tentang kerasnya hidup di laut dan godaan dunia luar yang mulai masuk lewat sinyal-sinyal tipis di ponsel mereka. Andi tidak menghakimi. Dengan bahasa yang membumi, ia menyisipkan nilai-nilai moderasi, mengajarkan mereka untuk tetap tegak di atas prinsip namun tetap lembut dalam bersikap. Ia mengajak mereka menjadi pelindung bagi kampung halamannya sendiri. Kita menyaksikannya mengajarkan ilmu. Ilmu yang ia beri adalah perkat bagi retakan-retakan sosial yang ada. Ia mengajarkan bahwa beragama berarti menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Ia tidak hanya memberitahu apa yang boleh dan tidak boleh, tapi ia menunjukkan mengapa dan bagaimana hidup dalam tuntunannya mendatangkan ketenangan. Ia mengubah pengetahuan menjadi kesadaran. Membuktikan bahwa ilmu yang berkah adalah ilmu yang mampu mengubah amarah menjadi ramah, dan mengubah keputusasaan menjadi harapan yang kokoh. Ia tidak menuntut warga untuk menjadi ulama besar, ia hanya ingin mereka menjadi pribadi yang lebih baik daripada kemarin. Sejatinya cahaya yang Andi bawa menembus badai bukan sekadar cahaya lampu yang menerangi jalan, tapi cahaya batin yang menuntun mereka untuk saling mengasihi. Saat malam benar-benar menjatuhkan tirainya, Andi mungkin hanya duduk terdiam di selasar musola, namun ia tahu bahwa benih yang ia tanam dengan air mata dan perjuangan nyawa itu, ini telah tumbuh menjadi pohon-pohon kebaikan yang buahnya akan dinikmati oleh generasi-generasi pulau ini di masa depan. Inilah sisi lain dari pengabdian seorang penyuluh. Ia menjadi